salam sejahtera untuk kita semua. Kelompok 6 bersama Sharon Gabriela, presensi 26, Via Febriati 27, Vinka Anandita 28, dan saya sendiri, Yayang Novelita, presensi 29, akan membawakan materi presentasi etika dalam bidang keuangan. Pertama, saya akan memaparkan materi hubungan uang dengan etika. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yang pertama adalah fungsi ekonomi dan fungsi kekayaan atau capital. Sedangkan manusia dalam memperoleh uang bisa memperhatikan perilaku etis atau justru mengabaikannya. Selanjutnya adalah pasar keuangan yang menyediakan fasilitas dalam sistem keuangan. Pasar keuangan ditinjau menjadi dua, yang pertama berdasarkan tujuan, yaitu untuk memperoleh modal baru pada saat initial public offering dan untuk pertukaran instrumen. Sedangkan ditinjau dari waktunya, ada pasar uang dan pasar modal, di mana pasar uang memperdagangkan sekuritas dengan jangka kurang dari 1 tahun, sebaliknya pasar modal memperdagangkan sekuritas dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sekuritas berdasarkan kontrak dibagi menjadi dua, yaitu klaim ekuitas atau klaim kepemilikan dan klaim hutang tanpa menimbulkan klaim kepemilikan. Sedangkan lembaga keuangan yang terkait antara lain bank, reksadana, broker sekuritas, dana pensiun, perusahaan akuntansi, dan perusahaan asuransi. Intermediar keuangan adalah pihak seperti bank atau lembaga keuangan lain yang menerima dana dari penyedia dan menempatkan dana tersebut pada pengguna. Ada 3 jenis intermediasi keuangan. Yang pertama denominasi, yang kedua kedewasaan, dan yang ketiga adalah risiko. Denominasi adalah klasifikasi nilai nominal asli suatu sekuritas yang dimiliki oleh instrumen keuangan. Kedewasaan adalah suatu tingkatan mana seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi suatu hal. Risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Menurut Duska 2007 mengatakan, sistem keuangan susunan kompleks, pasar keuangan, sekuritas, dan lembaga yang lain berinteraksi dalam memfasilitasi pergerakan modal di kalangan penabung dan peminjam. Prinsip etis dasar. 2 prinsip dasar etika yang dapat digunakan diterapkan dalam layanan keuangan. Yang pertama, menghindari penipuan dan kebohongan. Yang kedua, menghargai komitmen. Peran pelaku jasa keuangan, akuntan, auditor, broker dan agen, bankir, CEO dari lembaga keuangan. Manajer investasi versus personal trading. Manajer investasi adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola aset investor, salah satunya adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. 6 prosedur kepatuhan. 1. Mengeluarkan pernyataan prinsip-prinsip umum. 2. Menyarankan agar setiap kode individu disesuaikan dengan cara kerja spesifik dari setiap dana. 3. Kode mencakup pembatasan substansif untuk menjaga dari kemungkinan konflik kepentingan. 4. Menyarankan agar perusahaan mengadopsi prosedur kepatuhan tertentu. 5. Menyarankan agar prospektus perusahaan investasi mengungkap apakah perusahaan mengizinkan personel untuk terlibat dalam perdagangan pribadi. 6. Menyarankan agar SEC, sekuritas, dan bursa terus melakukan pengawasan dan penegakan yang kuat di bidang. Apakah personal trading dilarang? Iya, karena kegiatan investasi pribadi dapat memunculkan kemungkinan ketidakwajaran, bahkan ketika transaksi itu sendiri sepenuhnya sesuai dengan ketetapan yang ditentukan. Jadi, tujuan dari pelanggaran perdagangan secara pribadi untuk mencegah korupsi atau pelanggaran kepercayaan dan menghindari terjadinya konflik kepentingan. Perencanaan keuangan. Pada akhir abad ke-20 telah berkembang suatu praktek perencanaan keuangan yang memunculkan sejumlah organisasi dengan tujuan untuk mengubah perencanaan keuangan menjadi profesi dengan semua ciri profesi, termasuk komitmen terhadap perilaku etis. Dalam perencanaan keuangan, Dewan Perencana Keuangan bersertifikat standar telah mengembangkan kode etik. 7 karakteristik yang akan digunakan dalam prinsip berperilaku yaitu: yang pertama integritas, kedua objektivitas, yang ketiga kompetensi, yang keempat keadilan, yang kelima kerahasiaan, serta yang terakhir yaitu keteguhan.